Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'du. Yang selalu saya banggakan seluruh mahasiswa UNDI, khususnya Fakultas Ekonomi Prodi Bisnis Digital yang berhadir dalam perkuliahan di hari ini. Tentu rasa syukur yang tak bosan-bosannya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Selawat dan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan yang singkat ini kembali bertemu dengan saya Irfan Hidayat Hasibuan selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, adapun materi perkuliahan kita di pertemuan ke-6 ini adalah berhubungan dengan tema manajemen kinerja, yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa fungsi-fungsi daripada manajemen sumber daya manusia. Itu adalah seperti perencanaan kerja, rekrutmen, dan ini adalah fungsi berikutnya, yaitu manajemen kerja. Nah, adapun tujuan daripada manajemen kinerja ini adalah bagaimana agar setiap karyawan ataupun SDM yang kita miliki mampu bekerja dengan baik sesuai dengan alur yang telah kita tetapkan, dan pada akhirnya adalah dapat mencapai tujuan perusahaan. Nah, tentu dalam manajemen kerja ini banyak sekali yang menjadi indikator-indikator ataupun aturan-aturan sehingga di setiap karyawan mampu bekerja dengan baik, merasa puas atas hasil pekerjaannya. Tentu ini akan berdampak pada kepuasan ataupun tujuan perusahaan itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas yang berhubungan dengan manajemen kerja, tentu di awal ini kita terlebih dahulu membahas apa sih kinerja tersebut. Kenapa kinerja ini menjadi suatu yang sangat penting, terutama adalah yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, dalam hal ini kita bisa mendefinisikan kinerja itu adalah merupakan suatu kualitas dan juga kuantitas yang dicapai seorang karyawan, yang dicapai seorang pegawai dalam suatu perusahaan dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan tanggung jawab dan wewenang tersebut. Nah, ini tentu adalah kinerja ini mencakup dari prestasi, kemampuan, kemudian juga efektivitas yang dihitung dalam periode-periode ataupun standar-standar yang telah ditetapkan. Tentu kinerja ini akan berdampak terhadap kemampuan individu maupun motivasi dan juga kesempatan-kesempatan secara individu. Nah, dalam hal ini tentu yang menjadi aspek-aspek penting dalam kinerja tersebut adalah bagaimana proses secara sistematik dan juga dapat berkelanjutan yang digunakan oleh organisasi, dan tentu ini harus menselaraskan tujuan secara individu dari setiap
karyawan ataupun SDM yang kita miliki, dan tentu sasarannya adalah strategi-strategi yang dimiliki perusahaan. Nah, tentu di sini adalah mencakup bagaimana perencanaan, bagaimana pemantauan, evaluasi, dan juga pemberian umpan balik yang diberikan kepada karyawan ataupun yang diberikan kepada SDM tersebut. Tujuannya adalah agar kinerja dari karyawan-karyawan yang kita miliki bisa secara maksimal. Nah, tentu tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas dan juga dapat mengembangkan kompetensi ataupun kemampuan secara individu, dan pada akhirnya adalah efektivitas kinerja karyawan tersebut. Nah, sedangkan manajemen kinerja dalam hal ini bisa kita definisikan bahwa adalah merupakan suatu proses yang sistematis, dan tentu ini harus berkelanjutan yang digunakan oleh perusahaan. Nah, tentu tujuannya adalah untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Dalam hal ini tentu ada namanya hampir sama dengan ada, kalau tadi kinerja itu adalah prosesnya, sedangkan dalam manajemen kinerja adalah bagaimana cara mengatur, mengontrol, juga melakukan evaluasi-evaluasi yang berhubungan dengan kinerja tersebut. Nah, sedangkan aspek-aspek yang paling penting dalam manajemen kerja itu adalah yang tentu adalah aspek proses berkelanjutannya. Nah, dalam hal ini bukan sekedar memberikan penilaian-penilaian dalam satu periode, apakah penilaian dalam satu bulan, dalam satu tahun, melainkan ini adalah juga merupakan suatu komunikasi yang terus-menerus dilakukan antara bawahan dengan pimpinan, antara seluruh individu-individu dengan manajemen yang ada di perusahaan tersebut. Nah, tentu berikutnya adalah tujuan utamanya untuk menyatukan sasaran organisasi dengan kerja individu serta meningkatkan efektivitas daripada pekerjaan ataupun kinerja karyawan-karyawan tersebut. Nah, adapun komponennya ataupun sistemnya adalah di sini tentu komponen paling utama adalah pendefinisian kinerja ataupun analisis pekerjaan tersebut. Nah, kemudian adalah kinerja tersebut dapat diukur ataupun dapat dinilai. Nah, dari hasil penilaian ini kemudian kita berikan yang namanya umpan balik. Nah, adapun siklus kinerja tersebut, yang pertama adalah membuat suatu perencanaan, yaitu manajemen menetapkan suatu sasaran kinerja. Biasanya dalam hal ini adalah dengan adanya KPI. KPI ini harus sesuai dengan target-target, baik itu target secara individu, baik itu target secara tim, bahkan target-target secara corporate. Nah, kemudian dari perencanaan tersebut dilakukan pemantauan. Ini adalah untuk memantau bagaimana kinerja ataupun perkembangan-perkembangan pekerjaan tersebut secara antar periode ataupun ini adalah dengan rutin. Nah, kemudian juga tentu langkah berikutnya adalah dilakukan peninjauan ataupun dilakukan evaluasi. Nah, dalam hal ini evaluasi yang diberikan adalah tentu harus secara berkala dan dapat diukur. Nah, dari hasil peninjauan inilah, dari evaluasi inilah nanti kita bisa memberikan penghargaan ataupun bahkan punishment terhadap individu-individu ataupun sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, tentu penghargaan ini bisa diberikan berupa imbalan, berupa namanya non finansial dan sebagainya. Bahkan juga ada bisa diberikan punishment. Nah, ini nanti akan kita bahas pada slide-slide selanjutnya lebih dalam berhubungan dengan penghargaan dan punishment tersebut. Nah, poin-poin penting yang perlu dipersiapkan dalam kinerja manajemen ini yaitu tentu adalah ada yang namanya
perencanaan sasaran kinerja ataupun goals. Jadi pada umumnya setiap perusahaan tentu memiliki goals dalam satu periode. Apakah itu dalam 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Ini goals ini adalah sesuatu yang ingin dicapai. Dan tentu ini adalah memungkinkan untuk dicapai. Artinya goals ini tidak semata-mata hanya mengejar sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Tapi bagaimana goals ini adalah sesuatu yang benar-benar kemungkinan dan masuk akal untuk dicapai. Nah, kemudian nanti ada namanya indikator kinerja utama. Dalam hal ini ada yang berbentuk KPI, ada yang berbentuk OKR, ada yang berbentuk blend scorecard dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk indikator dalam pengukuran kerja tersebut. Nah, bagaimana sistem pemantauannya, kemudian umpan balik yang diberikan, dan sistem komunikasi yang umum dilakukan di perusahaan tersebut. Kemudian infrastruktur yang dibutuhkan, kemudian sistem penghargaan. Di sini ada reward, ada punishment. Nah, kita masuk pada poin pertama, yaitu perencanaan sasaran kerja ataupun goals. Apa sih goals tersebut? Goals tersebut adalah suatu proses yang sangat krusial dalam manajemen kinerja. Ini adalah untuk menetapkan tujuan yang spesifik, yang mana tujuan tersebut dapat diukur, realistis, dan relevan. Nah, manfaatnya adalah untuk menselaraskan kinerja secara individu dengan tujuan organisasi ataupun visi misi organisasi yang akan dicapai di kemudian hari ataupun di masa yang akan datang. Nah, hal ini terdiri dari goals yang mana harus jelas, kemudian dapat diukur, dan juga bisa dapat dicapai. Dan goals tersebut juga harus relevan. Dan juga ada batas waktunya. Misalnya goals tersebut batas waktunya hanya 1 tahun misalnya. Nah, di tim yang saya miliki saat ini misalnya memiliki goals on time delivery. Jadi bagaimana pengiriman tersebut bisa tepat waktu. Kemudian ITO ratio adalah 1:16. Ketika kita menjual barang ataupun barang keluar dari gudang 1 pieces, setidaknya di gudang minimal harus ada barang 16 pieces. Tujuannya adalah agar tidak terjadi namanya loss order karena ketidaktersediaan barang. Nah, kemudian penyelarasan, yaitu tujuan adalah sasaran individu harus mendukung sasaran tim dan organisasi. Jadi artinya goals yang ditetapkan dalam suatu tim ataupun secara individu, misalnya goals tersebut adalah ATO 1:16, artinya ini tujuannya adalah agar nanti dapat mencapai sasaran-sasaran organisasi. Artinya di sini adalah tujuannya agar nanti divisi sales marketing tidak terjadi loss order karena ketidaktersediaan barang di gudang. Nah, ini adalah contoh-contoh goals yang bisa dibuat dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian prioritasnya adalah tentu prioritas paling utama adalah bagaimana caranya untuk mencapai target. Sehingga tadi harus spesifik, kemudian dari segi kualitas maupun kuantitas, kemudian juga tentu dari segi waktu. Dan yang paling utama adalah dari segi biaya. Tujuannya goals tersebut agar bisa menekan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian ada yang namanya umpan balik. Ini memastikan pemantauan kemajuan secara berkala. Tentu adalah memastikan tercapainya tujuan-tujuan perusahaan tersebut ataupun tujuan-tujuan secara individu. Nah, kemudian adalah langkah-langkah dalam penetapan goals ini. Seperti tadi, langkah-langkahnya harus menetapkan tujuan utamanya dulu, apa yang akan dicapai. Tentu ini dalam hal ini adalah harus dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kalau jangka panjang itu biasanya berbentuk KPI, kalau jangka pendek itu adalah OKR. Nah, kemudian berikutnya, yang langkah-langkah berikutnya adalah membuat indikator kerja, yaitu tadi goals-nya.
apa indikatornya. Misalnya, sales memiliki target penjualan 1M 1 bulan. Ini adalah KPI, adalah target. Nah, nanti setiap periodenya akan diukur berapa yang tercapai. Apakah tercapai 1 miliar atau bahkan bisa jadi lebih dari 1 miliar. Ini adalah bentuk-bentuk contoh-contoh goals yang akan dicapai. Nah, tentu ada batas waktunya. Artinya tadi pencapaian 1 miliar itu adalah misalnya 1 bulan. Nah, ini diukur dalam 1 bulan. Bukan berarti setiap pencapaian 1M itu telah tercapai KPI. Nah, apabila tidak tercapai dalam waktu yang telah ditetapkan, maka jelas KPI-nya adalah tidak tercapai. Nah, kemudian komunikasi dan kesepakatan ini tentu adalah bagaimana caranya melibatkan karyawan untuk terus berkomitmen, bekerja, bertumbuh untuk lebih baik, karena ini adalah merupakan suatu indikator ataupun barometer tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, adapun indikator utama di sini setidaknya ada 2 indikator yang akan kita bahas. Yang pertama adalah KPI dan OKR. Nah, biasanya OKR ini, KPI ini adalah dalam sistem pengukurannya dalam jangka pendek. Fungsinya adalah untuk mengukur efektivitas dan kesehatan operasional yang sedang berjalan. Karakternya yaitu berorientasi pada data historis. Nah, biasanya KPI ini berdasarkan data-data historis yang tercapai pada periode-periode sebelumnya. Nah, tentu KPI ini bisa dihitung secara individu dan juga bisa dihitung secara tim, bahkan bisa dihitung secara organisasi ataupun keseluruhan dari target-target perusahaan. Nah, adapun OKR adalah untuk mendorong pertumbuhan melalui tujuan yang ambisius, dan tentu ini adalah jangka pendek. Pada umumnya OKR ini dibuat dalam jangka maksimal 3 bulan ataupun 4 bulan. Nah, adapun tujuan dari pembuatan OKR ini adalah untuk menetapkan tujuan yang strategis dan hasil utamanya ya tentu dapat diukur. Dan juga karakternya yang mana OKR ini bukan hanya berorientasi pada satu individu, bukan hanya berorientasi pada satu orang, tapi di sini adalah orientasinya pada keseluruhan tim. Bisa jadi satu OKR tidak hanya menjadi tanggung jawab ataupun menjadi target satu individu ataupun satu orang. Misalnya, ketika OKR kita adalah untuk meningkatkan penjualan, tentu ini harus berkolaborasi dengan tim-tim yang lain. Misalnya, Departemen Keuangan harus menyediakan dana sekian, harus menyediakan dana 1M untuk mencapai target tersebut misalnya. Kemudian dari divisi SCM misalnya, SCM harus menyediakan barang sejumlah 10, 20 ataupun berapa. Nah, apabila tadi si finance tidak mampu menyediakan dana sebesar 1M, ataupun tadi si SCM tidak mampu menyediakan barang minimal 10 unit, otomatis besar kemungkinan target-target yang diberikan kepada sales pun besar kemungkinan tidak akan tercapai. Sehingga disinilah bentuk kolaborasi antar departemen tersebut. Nah, sedangkan KPI di sini tidak ada sangkut pautnya karena masing-masing individu, masing-masing departemen adalah memiliki KPI masing-masing. Nah, tentu KPI antar bagian pun, antar dari job desk pun di sini tentu adalah ada perbedaan-perbedaan KPI. Ada yang target-target yang perbedaan yang harus dicapai. Sedangkan OKR di sini adalah target tersebut adalah target bersama. Nah, kemudian berikutnya adalah sistem pemantauan ataupun monitoring. Di sini adalah merupakan suatu proses yang sangat rutin dan real time. Tentu ini adalah mengumpulkan, juga menganalisa, dan juga memverifikasi data yang secara terus-menerus.
Nah, kemudian tujuannya dari sistem pemantauan ini adalah untuk mendeteksi kerentanan ataupun ancaman lebih awal ya sebelum ancaman-ancaman tersebut berdampak terhadap target-target perusahaan dan juga memastikan pekerjaan ataupun aktivitas-aktivitas secara individu sesuai dengan akurasi yang dibutuhkan. Nah, cara kerjanya adalah menggabungkan perangkat keras dan lunak untuk mengukur, menyatukan, menyesuaikan proses yang sistematis. Di sini dalam artian di sini tentu adalah memiliki perangkat-perangkat yang namanya perangkat keras ya misalnya PC ataupun laptop dan adapun perangkat lunaknya adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pemantauan ataupun monitoring sumber daya manusia tersebut. Nah, tentu dari segi manfaat ini adalah dapat meningkatkan efisiensi operasional dan tentu efektivitas kerja dan memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Karena tentu standar ataupun SOP yang dibuat itu adalah sesuatu yang memang harus setiap aktivitas secara individu maupun tim harus sesuai dengan SOP tersebut. Nah, kemudian umpan balik dan komunikasi ini adalah suatu proses dua arah yang dilakukan antara bawahan dengan atasan, yaitu tujuannya untuk mengukur, kemudian untuk meninjau, dan dapat meningkatkan kontribusi karyawan melalui tadi dialog dua arah tersebut. Nah, tentu dalam hari ini harus melibatkan interaksi respon dan tujuan. Nah, tindakannya di sini ada perbaikan dan tentu adalah berupa berbentuk diskusi-diskusi dan tentu tujuan paling utamanya adalah untuk memotivasi karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Itu tujuan utamanya. Nah, adapun poin-poin penting dari umpan balik ini yaitu tentu poin yang pertama adalah tujuan utamanya. Nah, tujuan utama dari umpan balik ini adalah memberikan informasi konstruktif dan tentu adalah mengenai yang berhubungan dengan kinerja dan bagaimana caranya dapat membantu karyawan tersebut dapat memperbaiki attitude yang dia miliki, dapat memperbaiki kinerja yang dia miliki, dapat memperbaiki ataupun meningkatkan skill yang dia miliki. Serta tentu adalah tujuan akhirnya adalah dapat meningkatkan kualitas dari hasil kinerja tim-tim ataupun karyawan tersebut. Nah, adapun komponen dari sistem umpan balik ini adalah tentu harus terdiri dari beberapa komponen yang itu adalah ada yang namanya masukan, tentu masukan-masukan ini yang diberikan dari bawahan ke atasan. Nah, kemudian kita memberikan seperti apa proses kerjanya, kemudian hasil yang dicapai seperti apa. Nah, kemudian penilaiannya seperti apa dan juga sistem yang dilakukan dalam penilaian itu berbentuk apa gitu. Nah, jenis-jenis umpan balik ini setidaknya ada dua jenis. Yang pertama adalah umpan balik yang positif dan juga ada umpan balik yang negatif. Nah, yang positif ini kita memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada seseorang yang mampu mencapai kerjanya. Nah, adapun yang umpan balik negatif itu adalah kita memberikan punishment, memberikan hukuman-hukuman kepada seseorang barangkali yang melanggar peraturan-peraturan yang ada di perusahaan, ataupun ketika seseorang tidak mampu mencapai kinerja yang telah ditargetkan, ini pun akan kita berikan namanya umpan balik negatif. Apakah nanti ada yang namanya pengurangan gaji, ataukah ada nanti tidak memberikan kenaikan jabatan dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk umpan balik yang negatif. Nah, kemudian proses komunikasinya yaitu tentu umpan balik ini
harus secara efektif dan sistematis. Dan tentu ini harus terencana. Dan bukan hanya sistemnya yang informal, karena umpan balik kita apabila kita tidak lakukan secara terus-menerus, maka ini bisa menjadi suatu ambigu ataupun ketidakjelasan daripada umpan balik yang kita lakukan. Nah, tentu dampak dari umpan balik ini adalah untuk meningkatkan baik itu disiplin, attitude, skill dari karyawan tersebut. Dan tentu pada akhirnya adalah tercapainya kinerja karyawan tersebut dan juga tercapainya tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, dari segi infrastruktur manajemen kinerja, ini adalah merupakan suatu komponen-komponen ataupun infrastruktur yang harus disediakan, yaitu dalam manajemen kerja, kemudian ada namanya sistem KPI, yang tentu harus dipersiapkan juga SDM yang kompeten. Tujuannya adalah untuk dapat mencapai sasaran, kemudian juga menyatukan dan memberikan umpan balik tersebut. Nah, persiapan utama meliputi penjelasan, yaitu tentu adalah tujuan, kemudian ada namanya pelatihan, memberikan evaluasi, dalam hari ini adalah apakah itu penghargaan, apakah itu punishment. Nah, di sini dalam hal ini setidaknya infrastruktur yang dibutuhkan ada namanya software manajemen kinerja. Kemudian ada sistem evaluasinya yang dilakukan seperti apa. Nah, kemudian sistem penghargaan dan sistem pengukuran yang dilakukan, yang diberikan itu seperti apa. Nah, juga dari segi platform pelatihan-pelatihan ataupun pengembangan karyawan yang dilakukan itu seperti apa, ini harus jelas dan juga harus tersedia. Nah, kita masuk di sistem penghargaan ataupun reward. Di sini ada reward, ada namanya punishment. Nah, tentu ini merupakan suatu mekanisme yang berbentuk motivasi, memberikan penghargaan, baik itu finansial maupun non-finansial. Nah, ini adalah tujuannya agar tercapai target-target, dan juga kalau punishment ini memberikan sanksi-sanksi ketidaktercapaian kinerja maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara individu terhadap peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, adapun tujuan dari penghargaan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, baik itu secara individu maupun secara tim. Dan juga tentu adalah menjaga kedisiplinan. Bagaimana secara individu harus patuh terhadap peraturan-peraturan, yaitu peraturan-peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian juga ini dapat mendorong perilaku karyawan secara positif agar selaras antara tujuan organisasi dengan tujuan secara individu, secara adil dan konsisten. Nah, dalam hal ini sistem penghargaan yang pada umumnya sering diberikan adalah ada namanya finansial, ada namanya non finansial. Nah, finansial itu adalah berupa gaji yang diberikan, bonus yang diberikan ataupun intensif, dan juga tunjangan-tunjangan yang diberikan. Nah, dalam hal ini tentu gaji itu harus sesuai dengan apa yang diberikan oleh karyawan tersebut. Semakin baik kinerjanya, semakin sulit pekerjaannya ataupun load pekerjaannya semakin tinggi, tentu harapannya gaji yang diberikan pun otomatis semakin tinggi. Dan kemudian ketika seseorang mencapai kinerja bahkan melebihi targetnya, seorang sales mampu menjual di atas target. Ketika diberikan target 1 miliar, ternyata si sales tersebut mampu melebihi apa yang ditargetkan perusahaan, otomatis harus diberikan bonus tambahan. Tujuannya adalah
agar si karyawan tersebut lebih giat, lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik ke depannya. Nah, kemudian juga ada yang namanya non-finansial. Ini adalah berbentuk misalnya piagam ketika kita mendapatkan kinerja yang baik, kita diberikan karyawan terbaik. Kemudian juga bisa promosi dari tadinya staff menjadi kita promosikan menjadi leader, ataupun dari leader kita promosikan menjadi supervisor apabila karyawan tersebut konsisten dapat mencapai kinerjanya. Nah, juga banyak sekali dalam hal ini ketika di perusahaan saya saat ini saya berkarir, yang mana non finansial ini bisa diberikan kepada karyawan yaitu berbentuk umroh. Nah, umroh dari umroh ini nanti sehingga kita mengharapkan si karyawan lebih termotivasi untuk bekerja ke depannya. Karena ini semakin termotivasi karyawan bekerja, maka sudah pasti ini akan tercapai tujuan-tujuan perusahaan tersebut. Nah, adapun dari segi hukuman ataupun punishment, ini penghargaan yang diberikan adalah yaitu konsekuensi ataupun tindakan. Misalnya karena kinerjanya rendah ataupun perilaku-perilaku yang buruk, pelanggaran-pelanggaran peraturan-peraturan yang ada di perusahaan. Nah, ini tujuannya agar si karyawan tersebut bisa memperbaiki perilaku-perilakunya ataupun bisa memperbaiki kinerjanya. Nah, ada juga berbentuk hukuman yaitu berupa tulisan ataupun tertulis, dan juga bisa jadi ini adalah tertundanya promosi ataupun tertundanya kenaikan gaji. Bahkan ada juga punishment ini diberikan adalah untuk penurunan jabatan. Dan yang terakhir yang paling keras punishment ini adalah dilakukan ataupun diberikan pemutusan hubungan kerja. Nah, kemudian prinsip penerapan manajemen kerja, setidaknya di sini prinsipnya harus ada berkeadilan dan konsisten. Jadi memang manajemen kinerja ini diterapkan tidak memandang bulu, yaitu harus ditetapkan berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan bersama. Nah, kemudian harus sesuai dengan prestasi. Jadi penghargaan tersebut yang kita berikan harus benar-benar sesuai dengan prestasi yang dicapai oleh karyawan tersebut. Nah, apabila kita memberikan bonus ketika seseorang bisa melebihi apa yang ditargetkan, maka setiap karyawan yang bisa mencapai target, melebihi target, harus diberikan bonus yang sama. Dan juga tentu ini harus objektif, yaitu berdasarkan indikator-indikator yang telah kita tetapkan untuk indikator kerja tersebut. Yaitu tadi bahwa kinerjanya dapat diukur, yaitu melalui kualitas, kuantitas, maupun terutama adalah ketepatan waktu dan akurasi dari pekerjaan tersebut. Nah, adapun fungsi dan dampaknya tentu dampak paling utama adalah bagaimana caranya agar bisa memotivasi karyawan tersebut, dapat meningkatkan motivasi, dapat meningkatkan semangat kerja seseorang ataupun kerja dari karyawan tersebut. Nah, kemudian ketika kita berikan punishment, ya tentu ini adalah untuk menjaga kedisiplinan agar setiap individu dapat mematuhi peraturan yang ada di perusahaan secara baik. Nah, kemudian tentu adalah dampak paling utama adalah mendorong bagaimana caranya agar kinerja secara individu dapat tercapai, karena kalau sudah tercapai kinerja secara individu, besar kemungkinan target-target perusahaan pun akan bisa dicapai. Nah, demikianlah perkuliahan yang singkat ini. Semoga materi kita hari ini bisa mendapatkan atau menambah insight, menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.